Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan wakaf. Faslun fi ahkamil waqfi. Fasal ini akan menjelaskan tentang hukum-hukum wakaf. Wakaf ini sebetulnya dia juga sedekah, tapi sedekah yang jenisnya wakaf gitu. Tapi ada sedikit perbedaan. Kalau wakaf ini dia lebih khusus. Kalau sedekah kan dia maknanya masih umum. Faslun fi ahkamil waqfi. Bermula ini fasal menjelaskan tentang hukum-hukum wakaf. Wakaf bagian daripada sedekah. Wa huwa lughatan al-habsu. Wakaf itu secara bahasa artinya menahan. Wakaf itu secara bahasa artinya menahan. Wa syar'an habsu malin muayyanin qabilin lin naqli yumkinul intifa' ma'a baqa'i ainihi wa qat'ut tasarrufi ala ayyusrafa fi jihati khairin taqarruban ila Allah ta'ala. Sedangkan wakaf itu secara syara' itu adalah menahan harta tertentu untuk dialih milikkan yang mana harta tersebut bisa dimanfaatkan tanpa menghilangkan barangnya dan memutuskan hak tasarruf pada barang tersebut karena untuk ditasarrufkan ke jalan kebaikan dengan tujuan mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Itu maknanya, paham ya? Itu makna secara istilah setelah syara'. Oke. Syara' itu adalah menahan harta tertentu untuk dialih milikkan yang mungkin untuk dimanfaatkan, atau nggak usah pakai mungkin juga nggak apa-apa, yang mana harta itu dimanfaatkan tanpa menghilangkan barangnya dan memutuskan hak tasarruf pada barang tersebut. Dan memutuskan hak tasarruf pada barang tersebut karena untuk ditasarrufkan ke jalan kebaikan dengan tujuan diulangi lagi. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu tujuan.
Dan tujuan daripada wakaf itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wakaf secara syara adalah menahan harta tertentu yang untuk dialih milikkan, yang mungkin untuk dimanfaatkan tanpa menghilangkan barangnya, dan memutuskan hak tasarruf pada barang tersebut karena untuk ditasarrufkan ke jalan kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjelasannya, maksudnya itu adalah bahwa harta wakaf itu, orang yang mewakaf itu disebut dengan wakif. Orang yang mewakafkan itu disebut dengan wakif. Orang yang menerima wakaf disebut dengan mauqif alaih. Barang yang diwakafkan itu disebut dengan mauqif. Sedangkan saat terjadi transaksinya disebut dengan sirah. Jadi rukunnya itu harus ada wakif, orang yang mewakafkan, harus ada orang yang menerima wakaf, harus ada barang yang diwakafkan, harus ada sirotnya. Itu namanya wakaf. Berbeda dengan sedekah. Kalau sedekah tidak sedemikian itu. Kalau bersedekah cukup saja kita berikan saja. Ini saya sedekahkan. Tapi kalau mewakafkan harta itu mesti harus ada orang yang mewakafkan. Harus ada orang yang menerima wakaf tersebut. Harus ada barang yang diwakafkan dan harus ada sirah di dalam pewakafan harta tersebut. Ketika kita ingin mewakafkan harta kita, ketika kita ingin mewakafkan harta yang kita miliki, maka sejatinya kita tidak memberikan hak milik kepada orang yang kita wakafkan, tetapi manfaat daripada barang yang kita wakafkan itulah yang kita berikan, bukan hak milik. Paham? Misalkan si fulan mewakafkan tanah kepada si fulan. Saya wakafkan tanah ini untuk pembangunan masjid. Bukan tanah itu milik masjid, tetapi yang diambil oleh masjid itu adalah manfaatnya. Sehingga barang yang kita wakafkan tidak boleh kita jual, tidak boleh kita ibahkan, dan tidak boleh kita wariskan. Karena apa? Karena bukan hak milik. Itu namanya wakaf. Berbeda dengan kita mengibahkan. Kalau kita mengibahkan harta, maka itu menjadi hak milik. Dan itu boleh kita jual. Ketika kita mengibahkan tanah untuk pembangunan masjid, lalu ketika masjid membutuhkan sesuatu, maka boleh masjid menjualkan tanah tersebut untuk kepentingan yang lain. Karena apa? Karena itu adalah tanah ibah. Berbeda dengan tanah wakaf. Kalau tanah wakaf tidak boleh diibahkan, tidak boleh dijual, dan tidak boleh diwariskan. Dalil wakaf ini itu hadis riwayat Imam Bukhari. Daripada permulaan wakaf ini terjadi itu ketika Umar ibn al-Khattab, ketika beliau ikut perang Khaybar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya Andi bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ini anaknya Umar. Nama bapaknya
Umar. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Allah meridhai keduanya. Anaknya sahabat Nabi, bapaknya juga sahabat Nabi. Anna Umar bin Al-Khattab asaba ardan bi Khaybar. Fa atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yasta'miruhu fiha. Faqala ya Rasulullah, inni sabatu ardan bi Khaybar. Lam asib malan qattun anfusa indi minhu fama ta'muru bihi. Lam asib malan qattun anfusa indi minhu fama ta'muru bihi. Qala in syi'ta habbasta aslaha watasaddaqta. Kata Ibnu Umar bahwa Umar ibn Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaybar. Jadi Rasulullah itu pernah berperang di Khaybar bersama para sahabat. Kemudian dia menaklukkan Khaybar tersebut. Kemudian orang yang berperang itu kan dia berhak mendapatkan harta rampasan perang. Salah satunya Umar ibn Khattab pun juga mendapatkan harta rampasan perang tersebut. Nah, Umar ibn Khattab ini mendapatkan tanah daripada perang Khaybar tersebut. Kemudian ia menemui Nabi Muhammad SAW untuk meminta saran. Ya Rasulullah, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus. Jadi, yang belum pernah aku dapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan tersebut? Nabi Muhammad SAW bersabda, jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya atau menahankan pokoknya dan bersedekah dengannya. Jadi harta itu yang kita wakaf, kita tahankan hak miliknya itu, tapi hasilnya itu dimanfaatkan. Itu maknanya wakaf. Jadi wakaf itu mengalihkan kepemilikan, itu bukan berarti kita memiliki tanah. Semulanya kita yang punya tanah itu. Tapi setelah diwakafkan, maka kepemilikan itu ditahan maksudnya. Ditahan kepemilikan itu bukan punya orang yang diwakafkan dan bukan pula punya orang yang mewakafkan. Tetapi manfaat dari benda yang kita wakafkan itu digunakan untuk kemaslahatan umum. Itu maknanya. Makanya tanah wakaf tidak boleh diperjualbelikan karena nggak ada yang punya. Hanya saja kalau sekarang ini namanya nazir. Kalau kita mewakafkan tanah ke masjid, maka yang menerimanya itu disebut dengan nazir yang mengurus wakaf tersebut. Nah, orang yang mengurus wakaf tersebut tidak boleh menjual itu. Karena bukan hak milik dia. Bukan pula hak milik yang mewakafkan tadi. Karena sudah ia lepaskan tasarrufnya, pengelolaannya. Untuk dikelolakan, untuk apa? Untuk ditasarrufkan untuk kepentingan umum. Dikelola untuk kepentingan umum. Itu maknanya menahan. Makanya kata Umar ibn Khattab, kata Rasulullah, jika kamu mau, kau bisa menahankan pokoknya. Di tanah tadi ditahankan pokoknya. Kemudian disedekahkan hasilnya. Paham? Pahim tuh? Nah, itu. Nah, berangkat dari sinilah ulama mentafsiri hadis ini. Berangkat dari sinilah muncul hukum-hukum wakaf seperti itu. Jadi setelah ini banyak sahabat-sahabat yang mewakafkan hartanya. Ada namanya siapa? Abu Tolhah mewakafkan kebunnya. Kemudian siapa lagi yang mewakafkan? Utsman ibnu Affan mewakafkan sumur. Sampai hari ini sumur itu bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Di mana? Di Madinah. Ya kan? Utsman bin Affan ini pernah di zaman Rasulullah itu ada orang Yahudi yang mempunyai sumur. Tapi sumur itu diambil terus airnya lalu dijual. Orang-orang banyak berkunjung ke sumur tersebut dan membeli air itu, dan orang Yahudi ini mendapatkan hasil yang sangat luar biasa dari sumur itu. Kemudian Utsman ibnu Affan
dengan kecerdasannya dia bilang sama Yahudi, bolehkah saya belikan sumur itu pada Anda? Kata orang Yahudi, nggak mau. Saya mengambil hasil yang banyak di sumur tersebut. Saya nggak mau jual. Kalau saya jual, saya tidak mendapatkan apa-apa lagi. Kalau begitu, kata Utsman bin Affan, saya beli setengahnya aja. Tidak, bukan saya beli setengahnya. Saya beli setengahnya. Jadi hari ini Anda silahkan menjual untuk Anda, besok pagi itu bagian saya. Jadi sehari untuk Anda, sehari untuk saya. Yang bagian saya nanti, itu terserah saya. Nah, ketika terjadi transaksi sumur tersebut, maka terjadilah kesepakatan di antara mereka berdua bahwa hari pertama orang-orang membeli dengan orang Yahudi ini. Ketika hari kedua, apa yang terjadi? Kata Utsman bin Affan, ini harinya saya yang punya sumur ini. Kalian tidak usah beli. Wah, jadi harinya Utsman bin Affan, mereka berbondong-bondong lah datang karena gratis. Lalu besok paginya nggak ada lagi orang mau datang. Kenapa? Karena beli. Kata Yahudi, kalau begini caranya, saya berikanlah semuanya, saya jualkanlah semuanya. Jadi nggak bisa dijual setengah-setengah katanya. Akhirnya apa? Jadi sumur di sekeliling itu sekarang ini katanya dibangun hotel-hotel, disebut dengan Hotel Utsman ya. Di Madinah itu dulunya kebun-kebun, sekarang dibangun hotel. Dan itu pahalanya mengalir terus untuk Utsman bin Affan. Dan sumur itu gratis. Dan pahalanya sampai hari ini. Itu tujuan daripada wakaf ini. Makanya wakaf itu nanti kita akan jelaskan, bendanya itu harus harus yang bisa dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama. Jadi seperti itu. Karena ini berkaitan dengan sedekah jariyah. Maka sedekah jariyah itu maksudnya itu wakaf ini. Nah, kata para ulama, iza matal insanu in qata'a anhu amaluhu, maka apabila anak manusia itu meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3. Yang pertama itu adalah shadaqatin jariyah, yaitu adalah wakaf ini. Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian au waladin sholihin yad'ulah, yaitu anak yang soleh yang mendoakan. Nah, yang pertama tadi adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah inilah yang ditafsiri oleh para ulama, inilah yang dimaksud dengan wakaf tadi. Makanya ketika kita ingin mewakafkan sesuatu, maka wakafkanlah sesuatu yang memang pahalanya itu mengalir dan dia sifatnya tahan lama sampai mati. Nah, tanah kan itu kan tidak akan berubah dia. Nah, seperti itu. Kemudian wasyartul wakif sihhatu ibaratihi wa ahliyatut tabarruk. Syarat yang mewakafkan itu harus sah ibrahnya, sah transaksinya, harus sah ucapannya. Maka anak kecil nggak boleh, atau orang yang ahli tabarruk, itu orang yang memang tidak berhutang seperti itu. Maka orang yang banyak hutang belum sah dia mewakafkan hartanya. Kemudian syarat wakaf, wal waqifu jaizun bisalasati syara'id. Wakaf itu hukumnya jawaz dengan 3 syarat. Yang pertama, ayyakunal mauquf mimma yuntafa'u bihi ma'a baqai ainihi. Salah satunya mauquf, barang yang diwakafkan itu harus berupa barang yang dimanfaatkan tanpa menghilangkan barangnya. Barang yang kita wakaf itu kita bisa dimanfaatkan tetapi tidak menghilangkan aslinya. Contoh, mewakafkan tanah. Tanah itu bisa dimanfaatkan tetapi tanah itu tetap, itu namanya barang yang harus kita wakafkan. Barang manfaatannya harus kemanfaatan yang mubah. Ini masih yang pertama ya. Harus kemanfaatan yang mubah dan maksud.
Harus kemanfaatan yang sifatnya mubah. Nah, tidak boleh berarti sehingga tidak sah fala yasihu waqfu alatil lahwi wala waqfu darahimaz zinati darahima lizinati, dan sehingga tidak sah mewakafkan alat musik dan mewakafkan dirham untuk digunakan hiasan. Nah, berarti lahwi itu adalah alat untuk apa namanya? Untuk melalaikan kita. Mewakafkan piano, mewakafkan gitar. Yang mana gitar dan piano itu bahkan sebagian ulama itu mengharamkan yang namanya musik kecuali robana. Nah, kita tidak bahas itu ya karena itu panjang lebar nanti pembahasannya. Yang jelas. Ya, bisa. Ya, bisa diwakafkan. Jadi tidak boleh mewakafkan sesuatu yang bisa melalaikan atau sesuatu yang haram. Fala yasihu waqfu alatil lahwi wala waqfu darahimal lizinati. Dan tidak boleh mewakafkan sesuatu yang bisa melalaikan kita. Contoh, mewakafkan piano. Ini saya wakafkan piano ini, silakan kalian untuk apa namanya? Menghayal dengan piano itu, apa namanya maksudnya itu? Ya, kalau musik itu kan biasanya buat kita terharu, ya kan? Sehingga suara azan pun tidak terhiraukan oleh kita. Kita apa namanya? Tenggelam dalam lamunan musik tersebut. Kemudian contoh mewakafkan sesuatu yang diharamkan. Ini saya wakafkan satu rumah, silakan dibuat untuk lokalisasi misalnya. Wah, nggak boleh. Silakan undang biduan-biduan untuk berjoget di sini. Nggak boleh. Maka tidak berlaku hukum wakaf di situ. Jadi wakaf itu untuk sesuatu yang mendatangkan manfaat untuk dirinya. Saya wakafkan tanah ini untuk pembangunan masjid. Silakan nazir yang mengurus wakaf itu mengurus tanah wakaf itu. Sekarang kan ada lembaga namanya yang mengurus wakaf itu. Dibuatkan oleh pemerintah sebuah lembaga yang memang khusus untuk mengurus wakaf. Biasanya wakaf ini kalau orang mendapatkan tanah wakaf itu mendatangi kantor KUA, kantor urusan agama. Beda dengan ibah ya. Kalau ibah kan ke akta notaris biasanya. Nah, itu bedanya ibah dengan wakaf itu. Wala yushtaratun naf'u fil hali fayasihu waqfu 'abdin wa jahshin saghiraini. Tidak disyaratkan kemanfaatan harus wujud pada saat itu, sehingga hukumnya sah mewakafkan budak dan keledai yang masih kecil. Ya, mewakafkan sesuatu yang belum bisa kita manfaatkan pada saat itu boleh. Ya, saya mau mewakafkan keledai ini, kambing ini, walaupun kambing itu belum bisa dimanfaatkan. Ya, boleh-boleh aja seperti itu. Wa ammal ladzi la yabqa ainuhu kamat'umin wa raihanin fala yasihu waqfuhu. Adapun barang yang tidak bisa menetap ainiahnya. Ainiahnya itu seperti makanan. Seperti makanan dan wewangian, maka tidak sah mewakafkan itu. Saya wakafkan nasi bungkus, enggak bisa. Karena apa? Karena nasi bungkus ketika dimakan habis. Ya, saya wakafkan roti itu sudah diwakafkan, sudah dikasih, ya dia makan habis, tidak ada manfaat lagi untuk orang yang mewakafkan itu. Beda dengan yang kita wakafkan tadi. Kalau kita wakafkan sebuah gedung yang mana asalnya tetap ada, bisa kita ambil manfaat dari itu. Saya wakafkan satu rumah ini untuk pembangunan apa? Untuk anak-anak ngaji Quran. Nah, mudah-mudahan bunda-bunda nanti keluar dari sini punya tanah besar, tanah luas berapa hektar ya. Kita lihat banyak orang sekarang ini punya rumah besar atau punya rumah banyak, tapi rumahnya dihuni. Ya. Sayang itu, tidak mau kita wakafkan. Jadi orientasi kita itu mesti
terus akhirat. Jangan orientasinya dunia-dunia aja. Atau kita wakafkan kepada perorangan juga boleh. Kita berapa banyak sekarang ini kita melihat orang-orang yang tidur di kolong jembatan. Itu Jakarta itu kalau kita lihat di TV itu kan, ada orang pipa air, di bawah pipa air itu ada lagi dibuat semacam kotak kecil untuk mereka hidup berkeluarga di situ. Berapa banyak duit artis segala macam itu. Nah, tapi masih banyak juga orang yang hidup di bawah, bukan kolong jembatan lagi itu. Di bawah pipa air yang besar, mereka bangun lagi sebuah kotak di bawah itu. Bisa hidup berkeluarga di situ. Nah, sayang harta tidak kita manfaatkan untuk tujuan akhirat. Atau kita punya tanah banyak yang tidak dihuni untuk apa-apapun, ya, punya rumah yang tidak dipakai, apa salahnya? Panggil guru Quran, ini saya wakafkan untuk manfaatnya itu untuk anak-anak mengaji di situ. Nah, itu namanya wakaf. Sehingga ada orang yang mengurus itu nanti dimanfaatkan, siapapun yang butuh pendidikan agama belajar di situ dan pahalanya terus mengalir untuk kita. Itu namanya shadaqatin jariyah. Mungkin kita nggak punya ilmu, ya kan? Mungkin kita nggak punya anak yang soleh, tapi kita punya ini. Atau kita nggak punya tanah, nggak punya ilmu, tapi kita punya anak yang soleh. Dan itu juga bisa mengalir pahalanya nanti. Seperti itu. Kemudian wasani, itu tadi yang pertama ya, syaratnya. Jadi nggak boleh barangnya itu barang yang habis seketika itu saja. Mesti barangnya itu harus bermanfaatnya itu untuk waktu yang lama sampai dia mati, seperti itu. Seperti mewakafkan tanah yang di atasnya ada buah-buahan, boleh. Seperti itu. Wasani ayyakunal waqfu ala asli maujud wa far'in la yanqati. Yang kedua, wakaf harus diberikan pada asal mauquf alaih pertama. Asal itu mauquf alaih yang pertama yang sudah wujud. Dan far'u itu adalah itu mauquf alaih selanjutnya yang tidak akan terputus, akan selalu ada. Paham tak? Nah, ini harus dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan ya nggak paham. Itu kan? Kalau baca aja nggak bisa paham itu. Ya. Yang kedua, wakaf harus diberikan pada asal atau mauquf alaih pertama yang sudah wujud, dan faru itu furu, mauquf alaih selanjutnya yang tidak akan terputus dan akan selalu ada. Oke? Lanjutkan. Bisa dilanjutkan, harus dijelaskan. Maksudnya seperti ini. Wakaf itu harus diberikan pada asalnya. Nanti kita jelasin maksud asal itu apa. Mauquf alaih pertama yang sudah wujud. Ya, sudah wujud. Yang sudah wujud. Wujud itu artinya ada. Wujud kidam bako. Kalau kita ngaji sifat 20. Dan furu cabangnya. Furu atau mauquf alaih selanjutnya. Jadi dua penerima wakaf itu kan. Dan tidak akan terputus, selalu ada dia. Maksudnya seperti ini. Ketika si pewakaf ini disebut dengan wakif. Saya mewakafkan tanah ini kepada siapa namanya? Para ustadz, misalkan. Atau maksudnya ini mauquf wujud ini seperti ini. Saya wakafkan tanah ini kepada si Zaid. Kemudian kepada para alim ulama, misalkan. Itu baru boleh. Maksudnya kalau kita batasi kepada si Zaid, nggak boleh. Ini mengkotik awal namanya, terputus di awalnya. Misalkan saya wakafkan tanah ini kepada si Zaid misalkan, dan tidak menyebutkan selanjutnya kepada si fulan. Akhirnya apa? Ketika si Zaid mati, tanah itu terbengkalai. Kan tanah ini nggak ada pemiliknya nanti. Makanya nggak boleh kita batasin di situ.
Itu namanya mauquf alaih pertama. Itu yang tadi maksudnya. Ya dia ada, tapi tidak boleh berhenti di situ. Harus kita katakan, saya wakafkan tanah ini kepada Zaid, dan kemudian kepada para alim ulama. Siapapun alim ulama boleh dia menggunakan itu nanti. Paham tak? Ya. Paham sampai sini? Kalau saya wakafkan tanah itu kepada si Zaid dan tidak saya teruskan dengan terus, nah, maka ketika si Zaid mati, maka tanah wakaf itu siapa yang mengurusi? Seperti itu. Ini namanya kalau wakaf perorangan, misalkan seperti itu. Paham sampai sini? Kemudian fakharajal waqfu ala man sayuladu lil waqif summa alal fuqara. Sehingga mengecualikan wakaf yang diberikan kepada anaknya orang yang mewakafkan yang akan dilahirkan, kemudian setelahnya diberikan kepada fuqara. Nah, enggak boleh juga. Saya wakafkan ke tanah ini untuk anak yang ada di dalam kandungan saya, kemudian kepada para fakir. Karena apa tidak boleh? Karena anaknya belum ada. Paham enggak? Mewakafkan sesuatu kepada yang belum ada, walau ada, terputus di awal. Itu namanya mungkoti awaluhu. Ya, terputus awalnya. Dan ini dinamakan dengan mungkoti al-awal, mauquf alaih pertamanya terputus. Apa? Karena penerima wakaf pertamanya sudah putus. Paham enggak? Saya wakafkan satu bidang tanah untuk anak yang ada di dalam kandungan itu. Boleh. Kemudian kepada para fakir, para fuqara, nggak boleh. Mewakafkan tanah kepada orang yang belum ada, itu namanya mungkoti awalnya, terputus di awalnya. Fa illam yaqul al-fuqara kana mungkoti awal akhir. Jika wajib orang yang mewakafkan itu tidak menyebutkan kata kemudian setelahnya diberikan pada fuqara, maka contoh ini adalah terputus awal dan terputus akhir. Seperti itu. Saya wakafkan untuk anak yang dalam kandungan. Berarti namanya mungkoti awal, terputus awalnya dan putus akhirnya. Sudahlah di awalnya tidak sah karena wujudnya tidak ada dan tidak pula disebutkan setelahnya. Paham? Paham sampai sini? Agak bingung dikit jadinya kan? Nah, ini sebagai pengetahuan saja. Biasanya kalau kita mewakafkan itu langsung aja kita sampaikan saya mewakaf tanah. Ini sebagai pengetahuan aja. Ya, kalau mungkin kita mau mewakafkan kepada seseorang, misalkan seperti itu. Paham sampai sini benar? Wasalis yang ketiga. Allah yakunal waqfu fi makturin bizarin musyalatin ay muharram. Ya, akan tetap. Yang ketiga itu adalah wakaf tidak dilakukan pada sesuatu yang diharamkan. Fala yasihul waqfu ala imaratin kanisatin litta'abbudi. Sehingga tidak sah wakaf untuk membangun gereja yang digunakan untuk beribadah. Ini saya wakaf satu bidang tanah, silakan saudara-saudaraku yang non-muslim untuk membangun sebuah gereja dan silakan beribadah di situ. Maka tidak sah wakafnya. Paham sampai di situ? Jadi mewakafkan sesuatu untuk yang diharamkan maka tidak sah. Mesti wakaf itu untuk sesuatu yang mendatangkan manfaat atau yang mewakafkan sesuatu yang memang kita nggak tahu apakah itu haram. Yang jelasnya itu bukan sesuatu yang haram, walaupun pada akhirnya nanti kita tidak mengetahui bahwa itu adalah digunakan untuk sesuatu yang haram. Contoh mewakafkan ini, saya wakafkan ini untuk orang-orang, misalkan apa namanya, ya, yang
yang pada zahirnya kita tidak mengetahui itu. Tapi kalau udah jelas itu digunakan untuk sesuatu yang haram, maka tidak boleh kita mewakafkan itu. Jadi kalau kita ingin mewakafkan harta kita, maka contoh sekarang ini ada orang mewakafkan tanah kuburan misalnya. Ini tanah kuburan ini saya wakafkan untuk kaum kerabat saya. Nah, itu mengkotik itu namanya. Hanya untuk kaum kerabatnya. Ketika kaum kerabatnya habis semua, terus siapa yang mengurus ini? Nah, tapi cara kita mewakafkan, tanah ini saya wakafkan untuk kaum kerabat saya, kemudian pada orang-orang fakir. Nah, orang fakir kan nggak bakalan habis. Dia akan terus ada. Ketika kaum kerabatnya habis, maka dilanjutkan oleh orang-orang fakir. Atau untuk kepentingan kaum muslimin. Boleh dia membatasi misalkan, saya wakafkan satu bidang tanah untuk keluarga saya, kaum kerabat. Kaum kerabatnya dulu. Siapapun kaum kerabatnya meninggal, boleh dikuburkan di situ. Kemudian untuk kaum muslimin semuanya. Jadi siapapun umat Islam meninggal, boleh dikuburkan di situ. Tapi yang duluan adalah keluarganya. Dan tidak boleh untuk keluarganya saja. Nanti kalau seandainya keluarganya sudah habis, digusur. Tidak ada yang mengurusi itu. Tidak ada yang memiliki itu lagi. Nah, seperti itu. Paham sampai di sini? Sampai sini paham dah? Oke. Ada pertanyaan? Ada indakunna soal? Apakah sampai di sini ada pertanyaan? Ah, boleh. Wakaf nggak boleh bentuk uang. Dalam bentuk uang itu namanya infak. Walaupun jenisnya itu semacam istilah aja. Kalau uang itu dia sifatnya nggak lama. Kalau mau wakaf itu dalam bentuk barang. Dan juga cara sirohnya pun nggak ada. Berarti harus ada, kalau dia untuk pembangunan, misalkan seperti ini. Ada orang ngasih ini uang 100.000. Tidak tahu jelasnya untuk apa seperti ini. Dia untuk masjid, mau masjid, itu namanya infak. Tapi kalau seandainya si pewakaf ini memberikan uang untuk pembangunan, ya, untuk pembangunan, beli semen, beli ini dan beli itu, ya sah wakafnya. Jadi wakaf itu syaratnya seperti ini. Ada wakaf namanya orang yang mewakafkan. Itu wakaf ya. Kemudian ada yang diwakafkan. Kemudian ada penerima wakaf dan ada siroh. Kalau tidak ada itu namanya infak. Yang lebih umum lagi itu sedekah. Tabassamuka liwajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Kalau kata Ustaz Abdul Somad itu, kalau kotak itu dibuat kotak ini. Kotak sedekah. Kalau kotak sedekah orang senyum aja sudah lewat. Tapi kotak infak. Iya. Tapi kalau untuk wakaf itu dia lebih ini bunda, kemanfaatan itu lebih lama. Jadi, makanya dalam hadis sodakotin jariyatin itu dimaknakan oleh para ahli mufassir itu namanya wakaf. Jadi hukum-hukum wakaf tidak berlaku kalau kita berinfak dan bersedekah. Ya, masalah kemanfaatan untuk dunia akhirat kita, kalau kita sedekah air, sedekah nasi, mungkin bisa terus mengalir mungkin kan. Tapi ini wakaf ini lebih jelas lagi dia. Seperti itu. Mulai sekarang tengok-tengoklah kalau harta itu banyak infak karena kan. Kalau ada punya tanah berhektar itu, wakafkan. Saya wakafkan ini, cari nazirnya untuk dibangunkan masjid misalkan. Dibangunkan pesantren, silakan diurus untuk kepentingan pesantren.
Wah, betapa itu pesantren itu sampai kita mati ada itu. Itu pahalanya mengalir terus. Itu Utsman bin Affan. Sampai sekarang sumur itu dimanfaatkan oleh itu kurma-kurma itu mungkin kurma Utsman. Kan kebun di sekitar sumur itu dibelikan. Ini hotel mau dibangun di situ. Pahalanya terus mengalir. Nah, jadi orientasi akhirat itu penting ada di dalam diri kita. Jangan orientasinya dunia aja. Nah, sehingga kita melupakan kehidupan akhirat. Itulah kehidupan yang abadi. Ingat, idza matal insan in qata'a anhu amalhu illa min salasatin. Apabila anak Adam itu mati, manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua adalah apa namanya? Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat hari ini kita mengaji kitab Fathul Qorib yang ditulis oleh Imam Abul Qasim Al-Ghazi. Itu seluruh orang manusia sekarang ini, majelis-majelis itu, betapa banyak di Indonesia ini, di dunia ini orang mengaji Fathul Qorib ini. Betapa banyak pesantren-pesantren yang mengkaji kitab ini yang kita bahas hari ini. Itu pahalanya mengalir terus. Itu namanya al-ilmin au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh, anak yang mendoakan orang tuanya. Makanya punya anak, sekolahkan di tempat yang ada pendidikan agamanya. Ketika dia mengangkat tangan berdoa untuk kita, itulah pahala yang sampai. Selain daripada itu terputus semuanya. Jadi mudah-mudahan berangkat dari sini, berangkat dari wakaf ini, ya. Wakaf ini juga maknanya sedekah, tapi jenisnya wakaf. Tapi sedekah itu lebih umum. Ini nama-nama istilah aja di dalam Islam. Ya, kalau kita bendanya itu mati, tahannya lama, itu namanya wakaf. Kalau kita lebih umum lagi mau ngasih ini, namanya sedekah. Lebih umum, senyum aja, itu namanya sedekah. Tapi wakaf ini ada sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh wakaf, dan ada aturan-aturan khusus yang harus kita jalankan. Sehingga transaksi wakaf itu sah menurut agama Islam. Paham dong? Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup? Ada pertanyaan Anda? Mau wakaf tanah ini? Untuk buat pesantren? Untuk buat masjid? Untuk buat rumah tahfiz? Nah, yang banyak-banyak tanah itulah. Ya, bermanfaat. Tidak akan pernah berkurang harta yang kita infakkan di jalan Allah. Masalul ladzi nayunfiku amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin setiap tangkainya itu menumbuhkan 100 biji. Ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin, ya, menumbuh satu harta yang kita infakkan itu akan menumbuhkan 7 cabang. Masing-masing cabang itu akan menumbuhkan 100 biji. Nah. Oke, cukup ya? Kalau nggak ada pertanyaan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.